Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Satu kemurahan Tuhan pagi hari ini kalau kita boleh bersama-sama berada di rumah Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita bisa menikmati keagungan Tuhan yang luar biasa dan kita menyembah Dia. Inilah keinginan kita dalam hidup kita, memuji memuliakan nama Dia. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud
kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Turun atas ibadah ini, memberkati semua yang hadir, Haleluya, Yesus. baik yang hadir secara onsite di ruangan ini, Amin. juga mereka yang hadir dalam ibadah melalui online. Berkat Tuhan melimpah, Amin. damai sejahtera Haleluya. melimpah. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah ini, serahkan semua dan alaskan doa. Di dalam satu nama yang mengasihi kami semua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Puji nama Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab hanya Haleluya. Yesus kita yang layak dipuji. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak. Haleluya. 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 Segala puji Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
kita akan memberikan persembahan, nanti Meris akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah kumpulkan kami di sini Tuhan tanpa kekurangan satu apapun ya Bapa. Terima kasih atas kesehatan untuk hari ini yang Kau berikan ya Bapa. Terima kasih kami bisa dapat berkumpul Tuhan, beribadah denganmu ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kepadamu Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan, nanti dari kanan kiri silakan untuk maju ke depan membawa persembahan kepada Tuhan. Gandum di ladang. Tabur pagi hari, tabur benih cinta, tabur tengah hari sampai malamlah. Tunggu datang hari pungutan mulia, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di ladang, gandum di ladang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di ladang, gandum di ladang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Tabur waktu panas, tabur waktu hujan, jangan takut biar ribut datanglah. Segenaplah kerja, datang perhentian, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di ladang, gandum di ladang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di ladang, gandum di ladang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di ladang, gandum di ladang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di ladang, gandum di ladang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Kita bawa gandum ke gudang Allah. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah terukur dalam hidup kita. Bahkan kasihnya ditunjukkan kepada kita ketika kita masih berdosa dengan Dia mati di atas kayu salib. Untuk menggantikan kita yang seharusnya binasa. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, darahnya tercurah untuk menebus hidup kita. Sehingga kita ada sampai dengan hari ini. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus.
di dalam surga, kami menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Yes, terima kasih. Karena kami tahu Engkau sangat baik dalam hidup kami. Amin. Tuhan yang sudah mati bagi kami. Yes, Kami yang seharusnya binasa, tetapi karena cinta-Mu, karena kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk hidup oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Amin. Bahkan Haleluya. pagi hari ini kalau kami boleh bersama-sama ada di rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini juga karena anugerah Tuhan yang besar. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah Tuhan hamba-Mu yang kami percaya sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini kepada kami. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu semua berasal hanya dari Tuhan. Dan kami umat-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan boleh diberikan kemampuan dari Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menghormati kebenaran firman Tuhan. Dengan kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, menyediakan hati kami yang terbaik, sehingga benih firman itu boleh tumbuh dengan subur dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman oleh kekuatan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, senang bertemu dengan saudara pagi hari ini. 7 ucapan Yesus di atas salib. Saudara-saudaraku, perkataan seorang menjelang kematian seringkali mempunyai arti penting. Ini kata-kata terakhir, ya, punya arti penting. Bahkan beberapa di antaranya diyakini sebagai pesan terakhir atau sebagai wasiat, betul? Apalagi itu orang tua, begitu ya, atau tokoh, apalagi itu tokoh agama. Jadi itu sudah jadi hal yang umum. Nah, ketika tergantung di antara langit dan bumi saat disalibkan, Yesus mengucapkan 7 frasa dalam waktu 6 jam. Jadi dalam waktu 6 jam, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, Tuhan Yesus cuma ngomong 7 kali. Tuhan Yesus hanya mengatakan 7 ucapan. Saya sebut 7 frasa dalam waktu 6 jam. Jadi enggak sampai 1 jam lebih, 1 jam 1 ya, kurang dari 1 jam ya, 1 frasa. Nah, pada masa Prapaskah ini, saudaraku, kita akan belajar. Kita akan belajar untuk memahami satu demi satu frasa di atas salib yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini. Untuk memahami makna penderitaan, untuk memahami besarnya anugerah yang diberikan Yesus untuk kita semua. Baiklah saudaraku, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ini adalah ucapan pengampunan. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudara, ucapan ini, ucapan "Ya Bapa, ampunilah mereka," dan seterusnya, diyakini sebagai ucapan yang pertama kali dikatakan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah berada di atas salib. Ketika Yesus berada di atas salib, mungkin menit-menit pertama begitulah. Mungkin yang menegakkan salib ini, saudaraku, agak lega, tugasnya mendirikan Yesus di atas salib selesai, dan mereka sadar bahwa ada pakaian, jubah. Jadi tidak seperti sekarang, saudaraku, namanya jubah.
kain pada masa itu jarang dan mahal, apalagi jubah yang dipakai Tuhan Yesus itu nggak ada sambungan. Saudara pakai baju, semua sambungan ya, sambungan. Ini nggak ada saudaraku, jubah, baju panjang itu yang dipakai Tuhan Yesus nggak ada sambungan, jadi ditenun langsung dalam bentuk jubah. Lalu tentara Romawi menyadari itu dan mereka membagi-bagi. Mungkin dingin ya, mereka perlu penghangat. Nah, jubah Yesus yang dibagi-bagi itu mungkin bisa buat pendingin mereka, penghangat mereka. Nah, saudaraku, jadi kira-kira awal Yesus di atas salib, Yesus mengucapkan. Nah, secara khusus saudaraku, ucapan ini ditujukan ke Bapa. Ya kan? Ya Bapa, ampunilah mereka. Ngomongnya ke siapa jadinya? Bapa. Apakah di sini Tuhan Yesus mengampuni? Enggak. Nah, ini saudaraku. Jadi Tuhan Yesus mintakan ampun kepada Bapa untuk orang-orang yang menganiaya. Jadi saudaraku, ini harus kita pahami bahwa di sini, di poin ini Tuhan Yesus ngomong kepada Bapa. Karena Bapa yang memerintahkan, yang menghendaki Yesus mati di atas salib. Lalu ketika Yesus ada di atas salib, dia mengalami penderitaan yang luar biasa, dia melihat orang-orang itu yang menyiksanya dan dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka nggak tahu yang mereka perbuat. Jadi saudaraku, permintaan Yesus kepada Bapa. Lalu permohonannya adalah pengampunan bagi tentara Romawi dan bagi mereka yang menganiaya serta menyiksa dan menyalibkan dia. Saudaraku, ada beberapa hal yang akan kita lihat. Pertama tentang kondisi Yesus ketika mengatakannya itu. Ya, ketika Yesus mengucapkan itu kondisinya bagaimana? Sejak saat Yesus ditangkap di malam hari, ya, subuh, malam menjelang pagi. Lalu Yesus diadili. Lalu Yesus memikul salib ke atas Golgota di jalan mendaki. Sampai digantikan oleh Simon karena kelelahan. Lalu sampai di bukit Golgota dengan bermacam-macam siksaan dan aniaya. Dalam sejarah saudaraku dicambuk, cambuk itu ujungnya dari ada paku, lalu satu cambuk itu cabangnya 40. Gitu. Jadi satu kali cambukan itu ada 40 ujung berpaku yang mengenai tubuh Yesus. Kali 40 kali. Jadi 40 kali. Cetak. 40 kali. Sebelum sampai di atas itu. 40 kali dipukul dengan 40 ujung yang berpaku. Nah, lalu di atas salib itu saudaraku, kakinya dipaku. Kan begitu ya. Tangannya dipaku. Dikasih mahkota duri, kan begitu. Jadi saudaraku, kondisi Yesus saat itu secara fisik enggak bagus pasti. Pasti enggak bagus. Ingat bahwa saat itu Yesus adalah manusia biasa sama seperti saya dan saudara yang sedang melaksanakan perintah Bapa untuk mati di kayu salib. Jadi dia manusia 100%. Jadi jangan saudara pikir, dia kan Tuhan, gak apa-apa diapain juga, dia kan Tuhan. Harus kita bedakan. Ya, kondisi waktu itu dia adalah benar-benar manusia yang sedang menanggung dosa umat manusia. Ketika Yesus jalan, Yohanes Pembaptis berkata, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Sebagai anak domba Allah yang adalah manusia biasa sedang tergantung antara langit dan bumi di kayu salib. Saudara-saudaraku, kondisinya yang pertama pasti lelah. Nah ini saudaraku, permohonan ampun ini keluar dari mulut seorang manusia biasa yang sangat lelah dan sangat lemah.
karena siksa dan aniaya sepanjang hari, baik tentara Romawi maupun oleh orang Yahudi menyiksa. Mulai dari pengadilan, dari imam besar, Pilatus, perjalanan ke salib, Yesus mengalami siksaan. Nah, ini saudaraku yang menarik adalah ucapannya bukan perkataan marah, bukan kutukan atau makian, tapi permohonan ampun untuk mereka yang menyiksa. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kondisi Yesus menderita. Ya, sangat nyata penderitaan yang dialami oleh Yesus itu. Tangan dan kaki dipaku, tubuh tergantung antara langit dan bumi, kepala dimahkotai duri, dan hampir seluruh tubuhnya mengalami luka-luka. Dalam kondisi inilah, saudaraku, Yesus mengucapkan permintaan kepada Bapa. Pasti Yesusnya rela loh, saudaraku, kalau tentara Romawi dan orang-orang yang menyiksa diampuni, rela, karena dia minta. Gitu. Ini bukan pemanis mulut biar didengar saya baik kok gitu. Enggak, saudaraku. Pasti Yesus tulus. Dia mintakan ampun. Yang menarik adalah di sini, Yesus tetap memikirkan nasib orang-orang yang menyalibkan dia. Ya, saya menggunakan kata nasib, saudaraku. Kenapa nasib? Secara hukum, kalau mereka enggak, secara hukum Alkitab, kalau mereka enggak diampuni, enggak percaya Yesus, ya masuk neraka, kan seperti itu. Jadi Yesus memikirkan nasib mereka supaya jangan mati kekal. Dia mintakan ampun, Tuhan ampuni mereka, mereka itu enggak ngerti. Gitu. Mereka bodoh. Gitu. Mereka enggak ngerti. Nah, ini sangat menarik, saudaraku. Karena di tengah penderitaannya, Yesus memikirkan nasib orang-orang yang menganiaya. Di poin ini yang ketiga, saudaraku, Yesus sendirian. Nah ini, saudaraku, Yesus sendirian. Tidak ada lagi murid-murid yang 12, apalagi 70 dan 120. Di mana Petrus, saudaraku? Petrus berdiri dari jauh waktu di pengadilan. Kira-kira di salib, di sekitar salib, ada dekat? Saudaraku, kalau kita baca Alkitab, murid-murid berada jauh. Tapi pengen tahu, gitu loh, saudaraku. Dia pengen tahu seperti apa nasib gurunya, lalu mereka dari jauh lah. Pengen tahu, ngintip-ngintip, gitu saudaraku. Ngintip-ngintip. Gak berani terus terang menunjukkan diri bahwa mereka adalah murid Yesus, enggak. Lalu kemana orang-orang yang sudah ditolong? Kemana orang-orang yang sudah disembuhkan? Kemana orang-orang yang sudah diberkati? Kemana orang-orang yang sudah mengalami tanda ajaib? Kemana, saudaraku? Enggak ada. Bukankah seringkali, saudaraku, dalam pelayanan, dalam gereja juga seperti itu. Gereja ini, saudara, mengalami begitu banyak tanda ajaib. Betul? Amin? Kok saudara nggak yakin? Saudara nggak pernah mengalami tanda ajaib di sini? Saudara nggak pernah lihat tanda ajaib di sini? Pernah nggak? Saudara hitung. Lalu kemana mereka? Kan begitu ya? Kira-kira saudara ke waktu itu ya begini, saudaraku. Waktu itu begini kondisinya. Nggak tahu kemana mereka. Nggak berani. Tetapi saudaraku, saat Yesus sendiri, ketika yang lain pergi menyelamatkan diri, di tengah kesendiriannya yang menarik adalah, walaupun Yesus sendirian, Yesus tetap mengingat. Yesus tetap mengingat orang-orang lain. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Ini bukan hanya untuk Romawi, orang Romawi saja. Saya pikirin untuk orang-orang
yang sudah mengalami tanda mujizat dan nggak support lagi, saudaraku. Ampunilah mereka, saudaraku. Ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, jadi saudaraku, marilah kita belajar dari Yesus di poin ini. Sekalipun kita susah, sekalipun kita menderita, ingatlah orang lain, apalagi orang-orang yang membuat saudara susah, membuat saudara sulit. Ingat, doakan mereka, ya, doakan mereka. Yang kedua, saudaraku, kata-kata ini, saudaraku, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, saudara melakukan sesuatu, saudara tahu nggak sih? Misalnya ada seorang mencuri. Dia tahu nggak apa yang mereka perbuat? Orang maki-maki, orang marah, tahu nggak yang mereka perbuat? Tahu. Pasti orang itu berbuat dengan sadar, betul? Dengan sadar. Tapi di sini Tuhan berkata mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, saat itu seluruh pemerintahan ada dalam kontrol Romawi. Nah, ini kita harus pahami. Pelaksanaan eksekusi terhadap penjahat dilaksanakan oleh tentara Roma. Dan dalam kasus ini, tentara Roma itu nggak tahu siapa Yesus. Nggak tahu. Gitu. Kenapa nggak tahu? Karena mereka bukan orang Yahudi, mereka orang asing di Israel. Jadi mereka benar-benar nggak tahu. Buat mereka 3 orang di atas salib itu sama. Mereka adalah penjahat. Ini buat orang Roma. Jadi saudaraku, itulah sebabnya Yesus berkata ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Yang pertama gini saudaraku, mereka hanya melaksanakan tugas. Ya, mereka hanya melaksanakan tugas. Tentara Romawi itu sangat patuh, saudaraku. Sangat patuh pada perintah negara. Mereka melaksanakan tugas tanpa tahu, tanpa harus tahu apa alasan mereka mengerjakannya. Mereka juga nggak ngerti apapun tentang tugas yang diperintahkan, nggak ngerti, saudaraku. Yang penting perintahnya apa, dia laksanakan. Diperintahkan untuk menyalibkan 3 orang jahat. Yang ternyata satu diantaranya adalah Yesus. Mereka nggak tahu. Itu sebabnya Tuhan bilang ampuni mereka. Ampunilah mereka karena memang mereka benar-benar nggak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka sama sekali nggak tahu siapa Yesus. Kenapa? Mereka orang Romawi, Yesus orang Yahudi, sejarah Yahudi, kultur Yahudi. Mereka nggak paham itu. Mereka nggak pernah menantikan Mesias, enggak, gitu. Nah, berbeda dengan orang Israel, mereka menantikan Mesias. Dan beberapa dari mereka tahu siapa itu Yesus, tapi keras hati. Itu sebabnya untuk mereka yang menyalibkan, Yesus berkata ampunilah mereka karena mereka nggak tahu, gitu. Mereka juga nggak tahu orang-orang Romawi yang menyalibkan itu. Nggak tahu kalau dengan disalibkannya Yesus, jalan ke sorga terbuka. Nggak tahu. Saya hanya melaksanakan tugas. Saya mematuhi perintah. Dan mereka nggak tahu dengan apa yang mereka lakukan ternyata. Itu membuka jalan buat umat manusia. Itu membuka jalan buat saya dan saudara untuk bisa diselamatkan. Puji Tuhan. Yang ketiga saudaraku, kita akan lihat pengampunan dari Kristus. Pengampunan dalam Kristus. Kita semua mengenal pengampunan dari salib. Ya, kita mengenal itu, pengampunan dari salib. Lalu Yesus minta kepada Bapa untuk pengampunan bagi tentara Romawi dan bagi mereka yang terlibat dalam penyaliban itu. Nah, saudara-saudaraku, pengampunan dari salib, ini harus kita pahami. Pengampunan itu hanya ada dari salib. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu
dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala dosa, segala pelanggaran kita, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Pengampunan dosa hanya ada dalam Kristus. Dosa itu seperti hutang yang harus dibayar. Kalau hutang itu ada surat hutang ya, ada surat hutang, tanda tangan di atas meterai kan begitu ya, itu surat hutang. Nah saudaraku, surat hutang itu dipakukan di atas salib. Ya. Jadi hutang saya dosa seumur hidup sekian banyak itu ada suratnya. Nah, surat hutang dosa saya itu ketika Yesus mati di atas salib dipakukan di sana. Ditempel di sana. Tertancap di sana. Lalu artinya bahwa dosa-dosa saya telah lunas dibayar. Hidup saya sudah jadi milik Tuhan. Saya ditebus. Siapa yang bayar hutang dosa? Siapa? Kita atau Yesus? Yesus yang bayar. Yesus yang bayar, saudaraku. Semua lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Nah, yang kedua harus kita pahami. Pengampunan itu tidak terjadi secara otomatis. Sini saudaraku. Pengampunan tidak berlaku otomatis, tidak terjadi secara otomatis. Nah, saya tidak jelaskan dulu. Jadi Yesus mati untuk seluruh umat manusia, amin. Yesus mati untuk seluruh dunia, amin. Itu harus yakin dulu saudaraku. Ya, Yesus mati untuk semua orang, amin. Ya, Yesus mati untuk semua orang. Tapi bukan berarti setiap orang mendapat pengampunan secara otomatis. Gitu. Katakanlah yang hidup sekarang dalam dunia ini ada 7,8 miliar orang. Apakah 7,8 miliar orang ini semua dapat pengampunan? Kata-kata otomatisnya dipakai. Ya, oke. Tapi saya mau berkata, semua orang di seluruh dunia ini berpotensi mendapat pengampunan. Amin. Nah, jadi bagaimana supaya dapat pengampunan itu? Itu yang penting, kan begitu ya? Enggak berlaku otomatis. Gitu. Enggak berarti kalau kepala keluarga percaya Tuhan Yesus, seluruh anggota diselamatkan secara otomatis, enggak saudaraku. Karena percaya Yesus itu adalah personal, pribadi. Jadi bisa nanti satu hari kita ada di sorga kalau kita ingat punya beberapa anak. Tuh, anak saya di mana ya? Ya, taunya anaknya enggak sama-sama di sorga. Berarti di mana? Enggak sama-sama di sorga anaknya. Berarti di mana? Ya bisa saja dia belum mati, masih di dunia. Aduh. Gak ada kemana, karena personal. Ya bisa, kalau dunia ini selesai, hanya ada dua, sorga dan neraka. Kalau nggak ketemu di sorga, ya sudah. Saudara juga nggak bisa nangis kok di sana. Paling tahu, oh anak saya di neraka. Atau orang tua saya di sorga. Kebalik ya. Ya, artinya saudaraku, siapa yang percaya, mengaku, minta ampun, itulah yang menerima keselamatan. Jadi, orang-orang itu menerima keselamatan enggak yang didoakan Tuhan? Semua, saya ingin sampaikan pada saudara, semua orang-orang itu berpotensi menerima
pengampunan. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Jadi bagaimana saudaraku? Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Ya, artinya percaya pada Yesus, kan begitu. Itu bagian penting. Ya, percaya kepada Yesus, datang pada Yesus, mengaku dosa dan mohon ampun untuk dosa-dosa. Jadi saudaraku, kita sama tentara Romawi sebenarnya sama. Punya kesempatan yang sama. Semua orang di dunia ini punya kesempatan yang sama. Semua orang di dunia ini punya kesempatan yang sama untuk menerima anugerah keselamatan. Artinya, siapa mau datang kepada Yesus? Ya. Karena begitu besar kasih Allah. Teruskan. Apa ulangi? Supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Artinya pengampunan tersedia bagi siapapun. Ya. Pengampunan tersedia bagi siapapun. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus secara khusus mendoakan? Tuhan Yesus memberitahu kita, jangan mengutuki orang. Jangan maki-maki orang, sekalipun disakiti, mintakan ampun terhadap mereka. Ya. Jadi orang itu sabar, amin. Karena orang sabar itu kesel. Itu saya belajar dari cucu saudaraku. Kalau saudara sabar sebenarnya kesel gak sih? Jujur aja, jujur. Karena kesel makanya kita belajar sabar. Jadi ungkapannya benar. Susah amat ya mengubah mindset pemikiran orang sabar disayang Tuhan. Iya sih, itu urusan Tuhan, disayang Tuhan. Tapi kita yang berusaha sabar ini pasti punya hati yang kesel. Nah, sekesel apapun, nah ini saudaraku, sejengkel apapun, mintakan ampun. Bagi mereka yang menjengkelkan. Loh iya kan? Bagi mereka yang mengesalkan, mintakan ampun. Dan berbuat baiklah pada mereka yang sudah melukaimu. Tuhan ajarkan itu melalui doa. Mintakan ampun di atas salib. Enggak gampang saudaraku, enggak gampang. Kadang istri atau suami sudah, ya udahlah, namanya juga saudara. Bapak Ibu pernah ngomong gitu enggak? Kepada pasangan ya? Pernah kan? Misalnya ibu-ibu bilang kepada bapak-bapak, ini kan biasanya lebih panjang sabar ya, bener ya? Mana sih yang lebih sabar, bapak atau ibu? Ya udahlah, ibulah yang sabar lah, ya yang kita pakai ibu lah karena mayoritasnya yang ngomong ibu. Udahlah nggak apa-apalah, kasihan, dia kan masih saudara. Ya udahlah gitu ya, maafkan, kita bantu. Pernah ngomong gitu? Saudara-saudara, udah bikin susah orang, bikin sakit orang, bapaknya ngomong gitu. Pernah ya? Iya. Atau yang sering ngomong gitu justru ibu-ibu. Tapi biasanya namanya suami istri ya. Katanya kalau yang satunya api, satunya air. Dengan firman Tuhan hari ini, marilah kita belajar. Kita bukan hanya sabar, tapi mendoakan. Mintakan kepada Tuhan pertolongan bagi mereka yang melukai, yang membuat susah. Yang membuat kadang-kadang jalan kita ini terhalang gitu saudaraku. Ya Tuhan ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, dikatakan di sini setia. Siapapun yang datang, seberapapun besar dosanya, pasti diterima dengan tangan terbuka dan diberi pengampunan.
Pujian katakan tangannya terbuka, menunggulah. Siapapun, saya dan saudara punya dosa sebesar apapun, tangan Tuhan terbuka. Tangan Tuhan menanti, menunggu kita datang. Adil. Maksudnya ya datang kepada Tuhan, nggak otomatis. Yang ada otomatis itu adalah hanya apa saudaraku? Mobil. Itu mobil otomatis ada. Pengampunan nggak otomatis. Orang harus datang kepada Tuhan. Yang tidak datang, tidak mohon ampun ya nggak dapat saudaraku, siapapun dia. Karena itu hari ini saudaraku, buka hatimu. Belajar mengampuni. Amin. Belajar memaafkan, mintakan ampun bagi orang-orang yang sudah melukaimu, yang sudah membuatmu berdarah-darah. Sehingga kita sendiri punya damai sejahtera. Enggak ada ganjelan-ganjelan. Tuhan tolong kita semua. Hingga kita bisa menanggung semua dengan kekuatan yang dari Tuhan. Seperti Yesus. Sampai mati di atas salib. Amin, Tuhan memberkati. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan, Hidup yang Kau berikan bagiku. Selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Pagi ini, saudara, kita belajar satu hal. Marilah kita lakukan itu, usahakanlah. Saat ini mungkin saudara sedang ingat ada orang-orang yang melukai, ada orang-orang yang menyakitimu, ada orang-orang yang telah membuat hidupmu susah, ada orang-orang yang telah membuat hidupmu menderita.
Mintakan ampun mereka kepada Bapa dengan ketulusan, dengan kelapangan hati. Akan sangat sulit mengucapkan itu, betul. Yes, amin Jesus. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita. Amin Jesus. Ingatlah kasih Allah begitu besar. Yesus. Amin Jesus. Cinta Tuhan begitu besar dan pengampunannya untuk saya, Amin. untuk saudara begitu besar. Yes. Lihat di salib. Lihatlah salib itu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Yes. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Kita angkat tangan kita, katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk Benar, terlalu besar. terlalu besar Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kita angkat tangan kita, kita angkat tangan kita. Terlalu mahal darah Yesus tercurah untuk menebus hidup yang Kau berikan. hidup yang Kau berikan bagiku. Selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar Kasih-Mu Bapa, yes. pengorbanan Amin, yang haleluya. bagiku. Yes, amin, amin, amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus, Tercurah untuk menebus, yes. tercurah Amin. untuk menebus hidup, Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Kiralamayase, 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 kiralayamase, kiralamayase. Kiralamayase, 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 kiralamayase. Kiralamayase. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat pengampunan-Mu untuk hamba-Mu, untuk kami semua umat-Mu. Tuhan gak menghitung berapa besar dan berapa banyak dosa kami. Tapi kematian-Mu di atas salib Amin.
telah membuat kami bisa menerima Haleluya. pengampunan itu, anugerah pengampunan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami seperti Yesus saat di atas salib. Amin. Memintakan ampun kepada Bapa Yes, haleluya Yesus. untuk orang-orang lain Amin. yang telah melukai kami. Yes. Karena kami sendiri telah banyak melukai hati Tuhan. Amin. Tapi ketika kami datang pada Tuhan, Tuhan mau ampuni kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada banyak kelegaan dan keleluasan kami terima dari Tuhan. Dan ajar kami memberikan itu semua kepada orang-orang lain. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk lebih mengingat dan menyegarkan ingatan kami kembali akan korban Kristus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati roti dan anggur. Amin. Jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Yang membuat kami jadi kuat, Amin. semakin bersemangat. Amin. Dijauhkan dari putus asa dan kecewa. Yes, haleluya Yesus. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Biar perjamuan kudus pagi hari ini membuat kami lebih cinta Tuhan Haleluya Yesus. dan lebih setia melayani Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Biar perjamuan kudus yang mengingatkan korban Kristus untuk kami Haleluya Yesus. membuat kami juga punya hati yang rela berbagi, rela berkorban, baik bagi orang-orang secara umum maupun bagi gereja dan pekerjaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, hostia yang kita angkat bersama. Bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan. Tinggi-tinggi. Darahnya tercurah untuk pengampunan dosa saya dan saudara. Darahnya tercurah untuk kesembuhan penyakit Ya Yesus, terima kita semua. Haleluya Yesus. Darahnya tercurah untuk memulihkan kita dan menguatkan kita semua. Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sangat besar. Amin. Besar anugerah
Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat Tuhan dalam seluruh jalannya ibadah ini. Tuhan hadir dalam puji-pujian. Tuhan hadir dalam doa-doa kami. Amin. Tuhan hadir dalam firman Tuhan. Yes. Tuhan hadir dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, ini membekali kami sehingga kami terus kuat melangkah. Amin. Bahkan di tengah pandemi yang semakin sulit ini, kami selalu dikuatkan Tuhan, dipelihara Tuhan. Dan kami berdoa dan mohon kepada Tuhan, beri kami kesehatan, Yes. Amin. jagai kami semua oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua yang ambil bagian dalam ibadah ini, baik di gereja ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Berkati juga korban, persembahan, persepuluhan anak-anak-Mu. Haleluya. Dari sorga, Tuhan buka pintu berkat, mencukupkan, memelihara, bahkan memenuhi pundi-pundi setiap anak-anak-Mu. Sehingga berkat damai sejahtera selalu ada dalam keluarga anak-anak-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, sekian kebaktian. Tuhan Yesus memberkati.